Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-12. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan pertemuan yang ke-11 tentang perincian isim yang tidak bisa ditanwin, nah bisa melihat video pada pertemuan yang ke-11. Nah, pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas tentang al-fi'il ya. Jadi kita akan membahas tentang kata kerja. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita menjelaskan bahwasanya kata kerja adalah kalimatun dalat ala ma'nan waqturinat bizzaman. Nah, kata kerja adalah kata yang menunjukkan kepada makna tertentu yang berhubungan dengan waktu. Nah, di sini kita akan bahas fil af'ali. Jadi dalam kata kerja ya, fil af'ali dalam kata kerja ya, al-fi'lu dalam kata kerja dibagi menjadi tiga bagian ya, dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama di sini ada fi'il madi ya, ada fi'il madi ya. Kemudian yang kedua di sini adalah fi'il mudhari, fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar ya. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang tiga pembagian kata kerja ini. Untuk video kali ini kita akan fokus bahas fi'il madi ya, al-fi'lul madi. Baik, apa sih fi'lul madi itu? Kita akan bahas pada video kali ini. Nah, perhatikan di sini yang pertama ya, pembahasan pertama kita adalah al-fi'lul madi ya, al-fi'lul madi. Apa sih pengertiannya dalam ilmu nahwu ya, fi'lul madi itu? Nah, di sini penulis mengatakan qala al-muallif, penulis mengatakan fi'lul madi huwa, fi'lul madi adalah fi'lun dalla ala hadasin fi zamanil madi. Jadi fi'il madi adalah pekerjaan yang menunjukkan kejadian di masa lampau. Maksudnya adalah pekerjaan yang sudah selesai. Ini namanya fi'il madi, kata kerja lampau. Secara sederhana kita terjemahkan adalah kata kerja lampau atau yang telah terjadi. Nah, itu namanya al-fi'lul madi ya, al-fi'lul madi. Nah, di sini ada misal contoh ya. Contoh misalkan kataba ya, kataba. Kataba itu artinya adalah menulis, maka kita artikan telah menulis karena ini adalah lampau ya. Kataba telah menulis. Fataha telah membuka. Qara'a telah membaca. Jalasa telah duduk. Syariba telah minum. Nah, jadi semua kata ini adalah termasuk fi'lul madi. Maka kita terjemahkan telah ya, karena sudah berlangsung ya, sudah terjadi di masa yang lampau ya, di masa yang lampau. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Nah, al-fi'lul madi kata kerja lampau ya, kita terjemahkan al-fi'lul madi itu kata kerja lampau atau kata kerja yang sudah terjadi, dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah ma'lum, kemudian yang kedua adalah majhul ya. Apa sih artinya maklum ini dan apa maksudnya majhul? Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, perhatikan di sini. Untuk yang maklum secara sederhana kita terjemahkan kata kerja aktif ya. Sedangkan untuk yang majhul, ini kita terjemahkan sebagai kata kerja pasif. Apa maksudnya kata kerja aktif dan kata kerja pasif? Nah, kita akan jelaskan di sini. Perhatikan di sini contoh yang diberikan, kataba, dia telah menulis. Nah,
Dia telah menulis. Jadi untuk kata kerja aktif, pelakunya diketahui, dia, ya, dia telah menulis. Kalau dia di majhul, kata kerja pasif, perhatikan di sini kata kerja pasif kutiba, ya, kutiba. Kutiba artinya ditulis, ya, ditulis. Nah, kita tidak tahu siapa yang menulis. Itu namanya majhul, ya. Pelakunya tidak diketahui. Dalam Al-Quran misalkan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, kutiba ini bisa diartikan menulis, bisa diartikan wajib, ya, kutiba. Nah, itu namanya majhul. Contoh yang kedua, perhatikan di sini, fataha. Fataha, dia telah membuka. Nah, kalau dia majhul, futiha, dibuka. Nah, tidak ketahuan siapa yang buka. Nah, futiha. Misalkan futihal babu, pintu telah dibuka. Nah, nggak tahu siapa yang buka. Itu namanya majhul, ya, pasif. Kemudian yang ketiga contohnya adalah sa'ala. Artinya dia telah bertanya. Untuk majhulnya su'ila, ditanya. Nah, ditanya. Nggak tahu siapa yang nanya. Ini namanya majhul. Bisa dipahami ya? Rumusnya cukup mudah ya. Cukup mudah rumusnya. Perhatikan di sini rumusnya, perhatikan huruf yang pertama ya, di sini yang barisnya fathah. Yang fathah di sini. Kalau dia majhul, barisnya dhammah. Bisa dipahami ya. Kemudian, perhatikan huruf yang kedua di sini. Barisnya fathah. Nah, kalau dia majhul, huruf yang kedua dirubah barisnya menjadi kasrah. Ya, jadi kasrah. Kataba, kutiba. Kan? Kataba, kutiba. Gampang ya caranya ya. Fataha, futiha. Polanya sama. Sa'ala, su'ila. Nah, semua sama di perubahannya. Huruf pertama di dhammah, huruf kedua di kasrah. Bisa dipahami ya? Ini berlaku untuk huruf kata kerja yang 3 huruf. Nah, beda lagi kata kerja yang lebih dari 3 huruf. Kita tinggal melihat posisinya, posisi kata tersebut. Baik, perhatikan kemudian contoh berikutnya syariba. Nah, syariba, kalau kita lihat huruf yang kedua barisnya kasrah ya, syariba. Maka kalau dia kasrah, nggak perlu lagi karena tetap ya dia kasrah di sini. Syuriba hanya di dhammah huruf yang pertama, syuriba. Bisa dipahami ya? Syaroba, syuriba. Dia telah minum, ini syuriba, diminum. Nggak tahu. Misalkan kita meletakkan minuman, kemudian ada yang minum, maka kita katakan syuribah, diminum. Nggak tahu siapa yang minum ini. Nah, bisa dipahami ya? Qoro'a, dia telah membaca. Kalau kita buat menjadi kata kerja pasif, majhul, kuri'ah, dibaca. Polanya sama ya. Fahima, dia telah paham. Fuhima, dipahami. Ya, fuhima, dipahami. Ya. Kemudian doroba, dia telah memukul, doroba. Kemudian duriba, duriba rajul, seseorang dipukul, ya. Nggak tahu siapa yang mukul, makanya pakai majhul ya, pakai majhul. Kalau ingin menyebutkan tidak ditahu siapa pelakunya, kita menggunakan majhul, kata kerja pasif. Qotala, dia telah membunuh. Qutila, dibunuh, nggak tahu siapa yang membunuh, pasif. Kemudian nazara, dia telah melihat. Nuzira, dilihat. Kemudian nasara, dia telah menolong. Nusira, ditolong. Qata'a, dia telah qatafah, dia telah memetik. Qatafah, memetik, misalkan memetik bunga ya, qatafah. Kutifah, dipetik. Nggak tahu siapa yang petik buah, misalkan ada buah dipetik, kutifah. Kemudian ghalaqa, telah ditutup, dia telah menutup. Ghuliqa, ditutup.
Ghuliqal bab. Pintunya ditutup. Ghuliqal bab. Nggak tahu siapa yang tutup. Kita itu namanya penggunaan ma'lum dan majhul, ya. Penggunaan ma'lum dan majhul. Ma'lum kata kerja aktif, majhul kata kerja pasif. Rumusnya huruf pertama di dhammah, huruf kedua di kasrah, ya. Dari kata dasarnya yang ma'lum menjadi majhul. Bisa dipahami ya polanya. Baik, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Nah, perhatikan kita akan masuk pada tasrif fi'il madi, ya. Tasrifu fi'il madi. Nah, ini adalah perubahan fi'il madi, ya. Perubahan fi'il madi. Jadi fi'il madi, kata kerja lampau itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ghaib. Ghaib itu kita bisa terjemahkan secara sederhana adalah orang ketiga. Misalkan kita mengatakan mereka, itu kan orang ketiga, ya, nggak ada di tempat. Kemudian yang kedua adalah mukhatab. Mukhatab itu adalah lawan bicara kita yang di depan. Misalkan kalian, kamu. Ini namanya mukhatab. Kemudian yang ketiga adalah mutakallim. Yang ketiga adalah mutakallim. Mutakallim itu adalah orang yang berbicara. Misalkan kami, saya, itu namanya mutakallim. Nah, baik, kita akan jelaskan satu persatu perubahannya. Jadi perubahannya ada 14 kata. Jadi satu kata itu bisa berubah menjadi 14. Berubah menjadi 14. Nah, pada setiap bagian ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada lil mudzakkar, ada lil muannas. Jadi beda, ya. Kita ngomong dengan perempuan, dengan laki-laki, kosakatanya berbeda perubahannya. Nah, ini yang harus kita pahami dalam tasrif fi'il madi. Nah, kalau kita tidak menguasai tasrif fi'il madi ini, maka sulit bagi kita untuk bisa bercakap bahasa Arab. Karena di sini adalah kuncinya untuk merubah kosakata kata kerjanya, ya. Perhatikan di sini kataba, ya. Kataba artinya adalah dia telah menulis, satu orang. Ini hanya untuk satu orang. Kalau untuk dua orang, di akhirnya ditambahkan alif. Nah, kataba, dia 2 orang telah menulis. Kalau banyak, ditambahkan waw dan alif. Katabu, mereka telah menulis. Ini untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, untuk perempuan dari kata kataba menjadi katabat. Nah, ini untuk perempuan, dia telah menulis. Untuk perempuan ditambahkan ta marbutah di sini. Ditambahkan ta marbutah, ta sukun. Nah, kemudian untuk yang 2 orang tinggal ditambahkan alif di akhirnya. Katabata, ya, bisa dipahami, ya. Kemudian untuk perempuan katabna. Perhatikan di sini ada nun. Katabna, ya. Katabna. Ini untuk lil muannas, untuk perempuan. Bisa dipahami, ya, perubahannya. Kalau laki-laki kataba, katabu, waw dan nun. Kalau perempuan katabat, katabata, katabana. Nah, ini untuk ghaib, ya, selesai pembahasan ghaib, orang yang ketiga. Sekarang kita masuk pada pembahasan mukhatab, orang yang kedua. Misalkan kita artikan kamu. Di sini perhatikan, kalau untuk laki-laki, ya, kita bahas dulu untuk laki-laki. Misalkan di sini anta. Anta itu kan kamu, ya. Kalau yang ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sekarang untuk laki-laki anta, kamu. Misalkan kita mengatakan kamu sudah menulis, maka kita tambahkan ta di akhirnya. Katabata, kamu telah menulis.
Kalau dua orang telah menulis, kita tambahkan mim dan alif. Perhatikan di sini, katabtuma. Kemudian untuk antum, ta dan mim. Katabtum, antum. Kalian telah menulis. Katabta, kamu telah menulis satu orang. Katabtuma, kamu telah menulis untuk dua orang. Katabtum, kalian telah menulis untuk banyak ya, jamak. Jadi ini untuk lil muzakkar, untuk laki-laki. Nah, kemudian ini berikutnya untuk perempuan. Nah, bagaimana untuk perempuan? Di sini tambahkan ta dan barisnya kasroh. Katabti, kamu telah menulis untuk perempuan. Kalau anta, katabta. Kalau anti, katabti. Nah, untuk laki-laki tinggal ditambahkan ya. Sama dengan yang laki-laki dan perempuan, untuk bentuk dua sama. Katabtuma. Katabtuma. Kamu berdua telah menulis. Sedangkan untuk bentuk banyak, di sini ada katabtunna. Nunnya bertasydid ya. Katabtunna. Nah, ini untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki katabta, kamu telah menulis. Kalau perempuan katabti, kamu telah menulis. Kalau dua orang sama ya, katabtuma. Kalau untuk banyak, antum, katabtum untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, katabtunna. Bisa dipahami ya? Nah, telah selesai kita bahas untuk mukhatab. Nah, sekarang kita masuk untuk mutakallim ya. Mutakallim. Jadi, mutakallim adalah orang yang berbicara, orang pertama. Misalkan kita mengatakan saya. Ya, saya telah menulis. Nah, kita tambahkan ta dan baris dhammah, katabtu. Saya telah menulis. Kemudian kalau kita telah menulis, dhamirnya adalah kata gantinya la nahnu, kami telah menulis, kita tambahkan nahnu. Katabna, kami telah menulis. Nah, untuk mutakallim ya, untuk mutakallim dia tidak dibedakan laki-laki dan perempuan, sama dua-duanya ya. Mau digunakan untuk laki-laki, untuk perempuan sama, untuk dua-duanya. Nggak ada perbedaan. Beda dengan ghaib dan mukhatab, dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bisa dipahami ya untuk perubahannya. Jadi kita urutkan, misalkan huwa kataba, huma kataba, huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Kemudian anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Nah, ana katabtu, nahnu katabna. Jadi ini adalah tasrif fi'il madi ya, perubahan fi'il madi dari huwa sampai nahnu ya, sampai nahnu. Mudah-mudahan ya bisa dipahami ya perubahannya. Baik, sekarang kita masuk pada latihan ya. Kita masuk pada latihan. Nah, perhatikan di sini tasrif fi'il madi ya. Kita latihan untuk tasrif fi'il madi. Perhatikan at-tamrin, latihan tamrin. Sarrif ya, kita rubah ya. Berikan perubahan seperti yang kita bahas tadi dari kata-kata berikut. Zahaba. Zahaba artinya telah pergi. Misalkan kita rubah menjadi dua orang telah pergi, zahaba. Alif di sini kita tambahkan alif di akhir. Zahaba. Kalau dua orang banyak, zahabu. Di sini ditambahkan waw dan alif. Zahabu. Kalau untuk perempuan, zahabat, tambahkan ta di sini. Kalau dua orang, zahabata. Kalau banyak, zahabna. Pakai na ya. Kemudian untuk anta zahabta, kamu telah pergi. Anti, antuma zahabtuma, antum zahabtum, kalian telah pergi. Kemudian anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna. Kalau ana zahabtu, saya telah pergi.
Kemudian zahabna, kami telah pergi. Kemudian qara'a sama ya. Qara'a, qara'a, qara'u ya. Qara'at, qara'ata, qara'na. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Itu ya cara mentasrifnya. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Jalas artinya duduk ya, qara'a, membaca. Kemudian roja'a, kembali. Roja'a, roja'a, roja'u. Roja'at, roja'ata, roja'na. Roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna. Roja'tu, roja'na. Nah, kemudian fataha, membuka ya. Fataha, fataha, fatahu. Fatahat, 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 fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Polanya sama semua ya. Kemudian akala, akala, akalu, makannya. Akalat, akalata, akalna. Akalta, akaltuma, akaltu, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Doroba, 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 dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Memukul ya, doroba. Mana'a, melarang. Mana'a, mana'a, mana'u. Mana'at, mana'ata, mana'na. Mana'ta, mana'tuma, mana'tum, mana'ti, mana'tuma, mana'tunna. Mana'tu, mana'na. Nah, ini ya tasrif daripada fi'il madhi, perubahan fi'il madhi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar untuk pertanyaannya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.